Shalom dan selamat sahabat, saya ucapkan kepada semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Pada hari Sabat ini, kita akan kembali untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita di kelas Cornerstone. Dan pada hari Sabat ini, kita sudah tiba di pelajaran yang ke-7 dengan judul Perjanjian Kasih, yang diambil dari dalam cerita Alkitab di dalam kitab Keluaran pasal 19 sampai pasal 24, dan juga di dalam buku Roh Nubuat Pena Inspirasi Alfa dan Omega jilid 1 pasal 27, 29 dan pasal 32. Dan ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita diambil dari dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Beginilah kau beritahukan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Teman-teman, pelajaran pada hari Sabat ini kembali melanjutkan dari pelajaran hari Sabat yang lalu. Jika pada hari Sabat yang lalu kita sudah belajar bagaimana kisah bangsa Israel di padang gurun, di mana mereka kekurangan makanan dan juga minuman, dan Tuhan telah memberikan satu mujizat kepada mereka, yaitu Tuhan memberikan makanan dan juga minuman yang cukup kepada bangsa Israel. Dan pada hari Sabat ini Tuhan kembali berfirman kepada Musa dan juga kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan membuat satu peraturan atau satu perjanjian kepada mereka. Di sini diawali dengan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Kemudian Musa beserta dengan Harun, beserta dengan Nadab dan Abihu, beserta dengan 70 orang dari para tua-tua Israel, mereka menghadap kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan, mereka mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman yang Tuhan telah firmankan dan segala peraturan yang Tuhan telah berikan kepada bangsa Israel. Maka bangsa Israel pada waktu itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian Musa menuliskan segala firman yang Tuhan telah firmankan itu. Kemudian keesokan paginya didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu, dan dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian Musa menyuruh orang-orang muda dari bangsa Israel itu, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan untuk Tuhan. Diambilnyalah kitab perjanjian itu yang Musa telah tuliskan itu tadi, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah dari korban sembelihan itu tadi dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Kita tahu bahwa darah yang dimaksud ini adalah darah Tuhan itu sendiri yang nantinya akan mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Dan kemudian naiklah Musa beserta dengan Harun, beserta dengan Nadab dan Abihu, beserta dengan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya yang mereka lihat itu berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah.
Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu, yaitu 70 orang itu tadi, tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Kemudian Tuhan kembali berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Kemudian bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, kemudian naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua tadi, yang ke-70 orang itu tadi, Musa berkata, "Tinggallah di sini, menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Musa berpesan, "Kalian tinggal saja di sini sampai kami kembali, dan ada Harun dan Hur di sini. Kalau ada masalah yang datang atau kalau ada masalah, silakan saja hubungi kepada Harun dan juga Hur." Kemudian Musa mendaki gunung itu dan awan menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Dan pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Kemudian Musa masuk ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu Musa tinggal di sana selama 40 hari, 40 malam lamanya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari pada hari Sabat ini? Di sini diceritakan bahwa Tuhan memberikan 10 hukum dan 10 perintah yang kita dengar dengan 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Tetapi sebenarnya hukum yang Tuhan berikan itu, perintah yang Tuhan berikan itu bukan hanya saja berlaku bagi orang Israel pada saat itu, tetapi hukum dan perintah itu juga berlaku bagi kita sekarang ini dan bagi semua manusia hingga akhir zaman, hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberikan hukum dan perintah secara fleksibel, secara bisa digunakan untuk waktu yang berkepanjangan, bukan hanya pada waktu itu saja. Itulah hebatnya Tuhan kita. Itulah hebatnya Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dia adalah Allah yang Maha Adil. Untuk itu, Tuhan sudah memberikan 10 perintah kepada kita, 10 hukum kepada kita. Dan biarlah kita berusaha untuk selalu menaatinya, untuk selalu menuruti 10 perintah Tuhan. Kita sebagai manusia mungkin susah untuk menuruti 10 hukum itu, tetapi kita yakin bahwa bersama dengan Tuhan kita akan bisa untuk melakukannya. Memang hal yang susah, tetapi kita yakin bahwa kita mempunyai Allah yang selalu menyertai kita dan selalu menyanggupkan kita. Untuk itu pelajarannya pada hari Sabat ini, berusahalah untuk selalu menuruti perintah Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada. Inilah video pembelajaran sekolah Sabat kita pada hari Sabat ini. Dan jika teman-teman semua suka, silakan untuk di like, komen, dan juga share ke seluruh sosial media teman-teman semua. Dan kalau yang belum subscribe, silakan untuk di subscribe. Dan kalau teman-teman subscribe, jangan lupa untuk dinyalakan tombol notifikasinya atau tombol loncengnya. Saya Ariel Kurnedi, sampai jumpa di video pembelajaran sekolah Sabat berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semua.